Masuk Mbah No. Bisa, Mano. Ya. Itu Bisa, Mbak. sudah siap Sangat bisa. kelihatannya. Boten mau mesti jas hitam nih, pangeran jas hitam nih. Kula ngrungokne. Betul. Lanjut Mbah No. Kula seneng. Pokoknya bahasnya bab iman tuh nggak ada kayak nek walai gitu loh. Tidak menjemukan. Karena semua orang itu butuh yang nama isian hati. Rokoknya Mbah No enak. Terima kasih, Bapak Yaman, kiriman rokoknya. Oh, Apa kayak Lani Mekiki? nah itu Bapak. Ayo, Halo, Haji Yaman. Melki. jelas. Ya, ini bukan nanya ini mah. Artian gini. Dalam arti kalau sudah sering mendengarkan Zoom, udah paham, udah pada paham. Apalagi yang sudah dibuka sama Gus. Kan cuman untuk menyampaikan artian kita bergamyu atau kata Bahno atau berjemaah kan itu artian menyampaikan walaupun satu ayat. Kalau pemahaman itu baik kelihatan sama kita kalau kita di masjid atau tidak kedengaran kalau di ceramah-ceramah, kalau udah dibuka sama Gus itu paham semua. Kalau orang mengatakan itu, wah itu di apa keluar dari Quran mungkin itu kan. Nah, cuman yang sudah suka dijelaskan kepada kiai dan sebagainya, walaupun di Quran hanya bisa menunjukkan aja, kita yang sudah itu nggak bisa itu kan kita harus bersih diri kan itu, bersih hati kita diri. Oke, lanjut Bahno. Ya, cuman menyampaikan satu ayat kalau nggak diberi kesempatan kan kita juga mengakui diri kita pintar gitu. Ya, Nah, terkecuali kalau dilakukan yang saya lakukan, terkecuali kalau ada orang yang sakit, saya bisa langsung tidak dipintas sama orangnya juga, saya langsung gerak cepat gitu untuk membimbing orang-orang yang sakit. Itu barangkali. Terima kasih Bahno. Sama-sama. Ini saya Sama-sama Pak Haji. Saya menjabarkan balighuni walau ayat untuk menjadi perilaku kita. Baligh itu fi'il amar, fi'il kerja, kata kerja harus dikerjakan, harus wajib. Balighuni, baligh. Jadi sampaikan dariku. Di situ Allah kasih bimbingan apapun itu walau ayat. Jadi walaupun hanya satu ayat itu tablet ke diri kita dulu. Kita ke diri kita dulu. Balighuni, sampaikan pada dirimu sudah menjadi perilaku apa belum. Dikala kita dikasih ilmu, dikasih apapun, firasat, itu sampaikan untuk dekat kita ke Allah. Balighuni, sampaikan dariku. Dari siapa? Aku, Allah yang kasih. Jadi di situ untuk sampaikan dulu ke diri kita, kalau sudah menjadi ayat untuk kita, perilaku baru disampaikan ke orang lain. Menjadi pelaku dulu, baru sudah melakukan, baru menyampaikan. Terangi dulu, baru menerangkan. Kalau masih rasa, paham, ngerti, belum menjadi iman, kalau disampaikan kacau nanti tauhidnya. Jadi untuk saudara-saudaraku
tabletnya itu dengan apa? Itu dengan kejujuran hati. Kalau oleh Gus Tubi dianjurkan untuk membuka hati, ya lakukan membuka hati. Di situ sifatnya ya seperti, bukannya menyamakan Gus Tubi itu Allah loh ya, jangan salah paham. Gus Tubi tidak membebani kita harus mendapat, harus mengimankan orang, enggak. Iman itu hanya Allah. Kita hanya menyampaikan. Gus Tubi enggak pernah membebani kita sebagai makmumnya. Yang penting sampaikan dengan kejujuran, buka hati ya buka hati. Kalau nanti kita bertablek dengan suatu yang belum menjadi iman kita, sudah kita sampaikan, yang kita sampaikan itu kepahaman, ilmu, hancur tauhidnya nanti. Akhirnya apa? Bicaranya ingin didengarkan manusia. Jangan lupa, yang diharamkan untuk selamat, wa ma uhilla li ghairillah. Wa ma kelakuan uhilla yang dipersembahkan li ghairillah untuk selain Allah. Nanti tertutup sendiri hati kita, iman kita. Kalau nanti diikuti orang, oh itu setelah saya ceramai iman, itu karena saya, nantinya gitu. Yang penting kita kerja, ya kita melakukan, terbuka nggak terbuka, iman nggak iman, ya terserah Allah, kita kembalikan ke Allah. Makanya manunggali kaulah Gusti lebur ikhlas dengan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya terserah Allah. Biar Allah ya. Nambahi Mbah No. Tinggi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Gus. Karo melo-melo omong gak apa-apa Mbah No ya kula. Monggo. Kula mau sponsor. Tapi ora. Ora. Tanpa jenengan semua itu saya tuh gak ada apa-apanya. Mulai. Lah kula kene Mbah No ya iso kenal karo dulur-dulur liyane. Enggak. Ya, bisanya saya kenal ditambah saudara ya wasilahe Mbah No. Guru Ini masalah manunggaling kawula Gusti atau masalah yang tadi baliguane walau ayah, menyampaikan tuh dengan ikhlas, tapi ketika tidak tersampai kepada orang itu ikut iman atau tidak, itu di situ imannya hak Allah tapi jihadnya hak kita. Dan kita diberikan kewenangan oleh Allah. Di mana letak kewenangan? Allah memberikan keberhasilan sepenuh hati mengajaknya dengan rasa sayang. Jadi bukan berarti cara penyampaian yang sudah bagus itu pasti diterima, tidak. Tapi apakah di situ harus gagal? Ya tidak juga. Cara penyampaian yang sepenuh hati diterima orang, tidak juga. Terus apakah kita harus gagal? Ya tidak juga. Terus gimana? Kok gagal ya enggak diterima oleh orang ya enggak? Di situ butuh kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Penyampaian apapun yang engkau lakukan terhadap orang tidak ada yang sia-sia. Di situ untuk belajar, media belajar kita daripada kita menjelaskan dengan tembok, belajar dengan manusia. Enak. Terus sejauh mana jihad kita untuk mengajak orang? Di situ Allah memberikan tanda-tanda pada tiap-tiap manusia.
tanda-tanda dari manusia yang bisa, oh ini masuk, oh belum masuk, ya diajak, jangan sampai menggores di hatinya. Kalau engkau menggores hatinya, menggores dengan rasa sakit, ya nantinya sulit untuk diajak. Jangan memberikan kesan goresan rasa sakit di hati orang-orang yang engkau ajak. Ketika kita mengajak kepada orang, orang itu belum mau, nggak apa-apa. Apakah sia-sia? Tidak juga. Yang penting kamu tidak menggores rasa sakit di hatinya. Niscaya Allah akan memberikan sambungan terhadap mereka suatu saat nanti. Jangan pernah putus asa untuk bersaudara. Yang penting kita tidak menggores dengan rasa sakit di hatinya. Jangan meninggalkan bekas sakit di hati orang-orang yang kau ajak. Terus keimanan kita di mana? Apakah kita kalau sakit kita kan kadangkala itu berdiskusi itu ada bekas-bekas kita mengganjal. Ganjalan kita itu untuk berbesar hati kepada Allah. Apabila engkau berdiskusi menimbulkan rasa sakit di hatimu, di situ kamu diuji, kamu mampu apa tidak menyayangi orang itu. Ketika rasa sakitmu yang lebih dominan, kamu berarti tidak mampu untuk menyayangi orang yang belum paham. Semua orang mengajak orang lain, baligu ani walau ayah menyampaikan walaupun satu ayat. Itu kadangkala menimbulkan gesekan. Nah, gesekan itu jangan mengambil kemenangannya, mengambil kekalahan rasa sakit hatimu itu enggak apa-apa. Lebih baik saya yang sakit hati daripada mereka semua. Kenapa? Karena rasa sakit hatimu itu bisa untuk mengukur apakah kamu mampu dipercaya Allah untuk menyayangi mereka. Mengajak orang pasti terjadi gesekan diterima atau ditolak. Ketika di situ kamu ditolak, ada gesekan rasa sakit ketika kamu ingin membalasnya, berarti kamu menggores hatinya dengan rasa sakit. Ya jangan. Di situ ujian bagimu. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabbitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Disitulah ayatnya, kamu butuh sabar, sempurna kesabaranmu. Rasa sakit itu lebih baik diri kita daripada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai rasa sakit berarti di situ hati kita butuh untuk diperlebar menerima mereka. Rasa sakit itu kan karena kesempitan hati kita. Siapa saja yang mempunyai rasa sakit terhadap sesuatu, terhadap orang, di situ hatinya sempit. Untuk memperlebar gimana? Sadarlah kepada Allah, apa yang engkau ucapkan tidak selalu Allah memberikan pemahaman sesuai dengan apa yang kau maksud. Disitulah letaknya iman. Iman itu milik Allah. Rasa percaya itu Allah saja yang mampu memasukkan kepada orang lain. Bukan kita hanya butuh bersabar dalam menyampaikan, butuh rasa sayang dalam menyampaikan seberapa besar rasa sayangmu kepada orang itu, di situ semakin lembut engkau menyampaikan. Kalau di situ kamu bukan rasa sayang tapi rasa ingin diakui, di situ akan menggores di hati mereka. Siapapun yang berbicara, menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain, kok tidak diterima oleh orang, kok sakit apa yang kau sampaikan, berarti di situ kamu kurang luas,
cara menyampaikannya kurang luas wawasannya, hatimu. Kadangkala dengan bahasa lain bisa diterima. Contohnya, kalau saya membahas tentang iman, semuanya akan berpikir bahwa iman kepada Allah, iman kepada malaikat, atau kesempurnaan iman, atau membahas iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir dan takdir. Nah itu ketika saya membahasnya iman, ketika saya menyampaikan dengan pemahaman yang saya pahami, hanya yang saya bahas iman, niscaya terjadi gesekan ilmu. Kalau yang saya bahas iman, terjadi gesekan ilmu. Ditranslate, saya bahasakan rasa percayanya kepada Allah, rasa percayamu, rasa percayaku, rasa percaya kita sebagai manusia, rasa percayanya kepada Allah seberapa? Langsung melihat hatinya, dirinya sendiri-sendiri. Jadi ada sesuatu ketika kita terjadi gesekan dengan orang itu, ada sesuatu yang di situ disembunyikan oleh Allah ilmunya. Ketika kita sakit hati terus putus asa, ya udah kamu ya kamu, aku ya aku, siapa kamu siapa aku, ya udah diri kita masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Kalau seperti itu ditutup pemahamanmu tentang keluasan hati di situ dengan bahasa yang bisa diterima. Jadi kita sesama manusia bisa saling berinteraksi dengan berbagai macam bahasa. Karena keluasan kita tidak memaksakan diri kita, bahasa kita, pemahaman kita kepada orang lain. Pahami yang kau ajak bicara, baru engkau bisa menyampaikan apa yang kau pahami terhadap orang yang engkau ajak bicara. Sayangi yang engkau ajak bicara, sampaikan dengan rasa sayangmu, bukan dengan keakuan dan kebenaran. Di situ baliku ani walau ayah. Kalau saya hanya menjelaskan itu saja. Cocok Mbak No? Cocok. Cocok, Gus. Sip. Ilmu marketing. Ilmu marketing ya Pak Rahmat. Gimana Mas? Di